Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wala ilaha illallah. Sekalian kelas 11 semia yang pada pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan materi melalui saya langsung di grup kelas 11 semia di Facebook kita ini, sekalian hikmah, dalam rangka membahas lanjutan materi dari kelas yang kemarin sudah dijelaskan mengenai pengertian remaja dan masalah persaudaraan dan wawasan keilmuan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu mengenai tasamu, mengenai subjudul bijak dalam menggunakan media sosial. Tentu ini adalah hal yang baru dalam materi kita hari ini mengenai media sosial, tetapi juga tentu berkaitan dengan masalah akidah kita atau akhlak kita, karena media sosial adalah sebagai ruang lain dari komunikasi, ruang lain yang memang tentu ada kaitan juga dalam kehidupan manusia. Tentu kalau anak-anak sekarang tidak hal yang baru ya media sosial, hanya bagaimana kita bijak dalam menggunakan media sosial. Tentu kita semua sudah banyak yang tahu akibat dari kesalahan kita atau kurang bijaknya kita dalam menggunakan media sosial, sehingga berakibat fatal, menimbulkan fitnah, menimbulkan caci makian, hampir sama dengan kehidupan kita. Hanya medianya itu adalah media sosial, media internet atau media online. Nah, dalam kaitan ini jangan sampai media sosial juga menjadi ajang perpecahan, pecah belahnya kehidupan yang sudah rukun, yang sudah adem ayem. Oleh karena itu perlu sekali media sosial kita jadikan alat untuk hal yang baik. Yang pertama, dalam rangka menggunakan media sosial tentu menata niat yang baik. Kalau mungkin anak muda barangkali ya bikin yang status yang seru-seru atau mengupload gambar yang seru-seru, bukan yang negatif. Tapi kalau kemudian kita berniat lain seperti menyampaikan pemikiran, menyampaikan ide, tentu harus dengan cara yang baik. Jangan sampai mengenai cara yang baik. Oleh karena itu niat utama itu juga baik. Yang kedua, setiap kita membacanya kita di media sosial hampir sama dengan kita mendengarkan berita dari kehidupan nyata. Kita tidak harus langsung menerima informasi tanpa harus kita cari sumber kelayakannya, benar atau tidak. Jangan sampai sesuatu yang belum tentu kebenaran, tidak layak dipercaya dan kurang kredibel, lalu kita sebarkan, kita viralkan melalui, padahal berita itu masih berbentuk hal yang belum jelas. Itu berbahaya. Itu sama saja kita ikut menyebarkan fitnah, ikut menyebarkan berita bohong. Oleh karena itu jangan
kita menyebarkan sesuatu yang belum tentu kebenaran. Sebagai orang yang terpelajar tentu tidak mudah percaya dengan sesuatu yang sifatnya baru. Ini tolong perhatikan betul nih ya, anak-anak kelas 11 ini. Jangan mudah-mudah percaya kepada informasi yang baru kita baca, baru kita dengar, yang belum tahu kita kebenarannya. Itu adalah tindakan yang bodoh sekali kalau kita menyebarluaskan berita yang belum tentu kita tahu kebenaran. Sebodohnya luar biasa. Kalau memang tidak ada niatan yang jelek, sengaja membuat kondisi bangsa ini gaduh, mungkin karena kebodohan. Ya, setiap kita membaca sebuah berita atau membaca gambar atau melihat, ya kita tidak bisa, harus kita baca dulu semuanya. Kebiasaan buruk kita, ya, kebiasaan buruk kita itu belum dibaca sudah komentar, nah, belum tahu isinya sudah komentar. Ibarat kita melihat sebuah kotak barangkali yang dibungkus oleh kertas, baik itu kertas kopi atau kertas yang biasa untuk kado ya. Maka di situ hanya ada tulisan hadiah. Kita belum tahu dalamnya apa, atau tulisannya kado. Kita belum tahu isinya apa sudah komentar, wah ini mah barangnya murahan dan sebagainya. Belinya juga saya tahu, padahal kita tidak tahu isinya apa. Ibarat seperti itulah. Begitu melihat isinya ternyata harganya mahal dan sebagainya, kita kan malu ya. Apalagi kalau kemudian kurang manfaat, kurang ada manfaatnya. Dengan kata lain yang keempat, kalau kita sambungkan dengan yang nomor 3 tadi, jangan sekali-kali menelan mentah-mentah isi berita. Jangan sampai mudah sekali kita terprovokasi, apalagi isinya adalah caci maki, provokasi, memecah belah umat. Itu sudah harus kita hindari. Ini orang-orang yang biasa menyebarkan berita seperti ini adalah orang-orang senangnya memecah belah. Kemudian gunakanlah media sosial untuk kepentingan yang baik. Kalau kita berdakwah ya kepentingan dakwah ya. Artinya mengajak juga nggak harus kewajiban seorang ulama atau kiai. Semua orang juga punya kewajiban untuk saling menjaga, mengajak, menjalin, memperkuat tali persaudaraan baik basyariah, Islamiyah maupun wataniyah. Kemudian ingatkan kepada kalian, tanam dalam pikiran kalian bahwa dalam media sosial di Indonesia itu ada aturannya ya, ada undang-undangnya atau yang kita sebut dengan Undang-Undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu adalah undang-undang sebagai batasan-batasan agar kita menjadi orang yang bijak. Kemudian apabila kita terbiasa dalam menggunakan akhlak yang terpuji, tentu akan mendapatkan dampak yang positif juga ya, seperti menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Bijaksana itu ngomongnya gampang, tapi sangat sulit, apalagi bagi sebuah atau seorang tokoh. Satu yang baik dari yang terbaik, itu bijak, mengambil sikap dari yang paling sedikit kesalahannya dari semua kesalahan. Ini dilematis, tapi itu penting daripada tidak berbuat sama sekali. Kemudian menumbuhkan sikap mandiri, tidak mudah bergantung pada orang lain. Bagaimana dulu Nabi itu menanam
bukan apa ya, menanamkan sikap di mana manusia saat itu umat Islam di Arab Saudi ketika Nabi masih hidup itu mampu menanamkan sikap mandiri, bahkan memberi. Beda dengan orang yang sekarang yang hanya bisa minta. Mentalnya mental menerima. Dulu Nabi dan para ulama itu berhasil menanamkan sikap dan pemikiran bahwa memberi untuk agama ini sesuatu yang sangat mulia dan mereka bangga. Bahkan memberi sesuatu yang baik, yang berbuat juga sesuatu yang bangga. Beda dengan sekarang, yang tertanam dalam benak mereka adalah bagaimana kita mendapatkan sesuatu dilayani dengan baik oleh negara ini. Bahkan kepada agama pun seperti itu. Harusnya sikap ini mulai dirubah. Kita harus bangga dengan apa yang kita tidak melihat itu, tidak melihat berapa atau seberapa kita memberi, tetapi bagaimana merasa bangga mendapatkan atau memberikan sesuatu kepada bangsa, memberikan sesuatu kepada agama ini. Maka tidak heran Rasulullah itu selama hidupnya ketika berperang melawan orang kafir Quraisy hanya kalah sekali. Karena umat Islam saat itu yang ditanamkan dalam benak mereka adalah saya bangga apabila memberikan sesuatu, berjasa untuk bangsa dan negaranya, itu bangga sekali mereka. Itu malu mereka ketika mendapatkan sesuatu dari bangsanya. Ini yang sikap yang seperti itu yang sudah mulai hilang di muka bumi ini. Dampak dari hal yang terwujud, dampak positifnya adalah sikap bertanggung jawab dalam segala hal. Artinya bertanggung jawab itu berarti sikap yang amanah yang baik harus dijaga dengan sekuat tenaga dalam bentuk tanggung jawab. Berbuat apapun, berpikir apapun harus bertanggung jawab. Jangan takut resiko. Resiko itu hal semua hal, sikap kita, pemikiran kita itu menanggung risiko semua, baik yang positif maupun negatif. Kenapa harus takut dengan sikap kita, sikap tanggung jawab kita kepada diri kita atas sikap dan pemikiran kita? Kenapa harus takut? Yang terakhir, dampak positif dari hal yang terwujud betul laksanakan adalah santun dalam bersikap, santun dalam berkata. Kita melihat bagaimana banyak tokoh-tokoh Indonesia yang kalau ngomong masya Allah nggak ada sikap santunnya, nggak ada rendah hatinya. Yang mereka tampilkan di depan mata masyarakat adalah kesombongan. Saya ulangi lagi, yang ada para tokoh-tokoh kita yang ada di pusat sana adalah orang-orang yang menampilkan kesombongan, kecongkakan. Mereka merasa paling pintar, merasa paling benar. Itu yang membuat kemudian tidak ada sikap asih dan asuh hati. Yang mereka tampilkan adalah ketinggian hati mereka. Itu yang harus kita hindari. Mereka yang kita tiru yang baik-baiknya saja, yang negatifnya kita buang mentah-mentah ya, terbatas. Selanjutnya nanti saya akan mengecek juga siapa saja yang mengikuti siaran langsung ini. Nah, akan kelihatan komentar kalian nanti berbentuk pertanyaan boleh, tapi juga harus memberikan nama, kelas ya, nama saya siapa, kelas berapa, kemudian kalau mau tanya, kalau enggak ya cukup. Itu
saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.